Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Project Akhirat, kiamat adalah sesuatu yang mutlak yang akan pasti terjadi. Di dalam Islam, mungkin kita sering mendengar cerita tentang beberapa makhluk tak lazim yang akan muncul sebagai pertanda kehancuran dunia. Nama Dajjal dan Ya'juj Ma'juj mungkin sudah tidak asing. Namun, bagaimana dengan Dabat Al-Ard? Mungkin makhluk tersebut lebih jarang disinggung. Namun sejatinya dia juga dikisahkan akan muncul jelang hari kiamat. Lalu, seperti apakah makhluk tersebut? Sebelum lanjut, tolong terus dukung channel kami Project Akhirat dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan video terbaru dari kita. Dan tonton terus videonya sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikannya. Dabat Al-Ard merupakan binatang buas atau bisa disebut dengan monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam sendiri, makhluk ini merupakan sebagian dari tanda datangnya hari penghakiman. Binatang ini akan keluar dari kota Makkah, tepatnya di dekat Gunung Safa. Waktu keluarnya sendiri setelah terbitnya matahari dari barat. Makhluk ini memiliki kemampuan berbicara fasih dalam berbagai macam bahasa. Selain itu, dia juga membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam di tangan kiri, dan sementara tangan kanannya memakai cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia akan keluar dari bukit Sofa dan juga Marwah. Wujud Dabat Al-Ard, Ibnu Jurayyi sempat mengatakan, jika sosok Dabat Al-Ard pernah dijabarkan dengan rinci oleh Ibnu Jubair. Makhluk tersebut seperti gabungan dari banyak binatang. Dia memiliki kepala seperti kerbau, sementara matanya menyerupai babi, dan telinganya bak gajah. Sosok tersebut juga memiliki tanduk rusa jantan, namun lehernya seperti burung unta. Dada makhluk ini menyerupai singa dengan warna kulit seperti harimau. Dia juga memiliki pinggul atau panggul yang mirip dengan kucing. Namun ekornya seperti ekor biri-biri jantan dan kakinya seperti kaki unta. Dalam penjelasan lain, digambarkan jika Dabat Al-Ard ini juga memiliki bulu panjang dan pendek. Tubuhnya begitu besar, namun gerakannya sangat cepat. Kemunculan Dabat Al-Ard ini memiliki misi dan tujuan. Bukan cuma sebagai tanda kiamat saja, tapi juga memiliki tujuan khusus. Dikatakan jika sosok ini nantinya akan menandai wajah-wajah manusia di seluruh dunia. Bagi yang beriman, Dabat Al-Ard akan membuat wajah si manusia tersebut cerah. Tapi sebaliknya, ketika yang ditandainya adalah orang kafir, maka makhluk besar tersebut akan menjadikan wajah si sosok tersebut gelap. Dijelaskan, jika makhluk ini juga akan menjerit di kawasan Makom Ibrahim dan Hajar Aswad. Dia juga menebar-nebarkan tanah di atas kepalanya. Pekikan suaranya akan terdengar di segala penjuru dan membuat orang-orang kafir berlarian karena ketakutan. Dalam kondisi yang sama, orang-orang mukmin yang sudah mengetahui bahwa suara tersebut berasal dari Dabat Al-Ard akan lebih tenang dan tidak merasakan ketakutan apapun. Dabat Al-Ard akan muncul selepas kematian para Ya'juj dan Ma'juj akibat virus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia keluar ketika bumi telah pulih dari bencana yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tercatat pula dalam hadis jika makhluk ini akan memukulkan tongkatnya kepada semua manusia. Jika tongkat tersebut dipukulkan pada orang beriman, maka di dahinya akan tertulis, "Ini adalah orang beriman." Sebaliknya, jika dia memukulkan tongkat pada orang yang kafir, maka di dahinya akan tertulis, "Ini adalah orang kafir." Binatang ini juga dikenal sebagai pembawa pesan keimanan. Sahabat Project Akhirat, dari kisah tersebut,
kemunculan Dabat Al-Ard ini, setidaknya kita bisa membayangkan bagaimana wujud Dabat Al-Ard dan tugasnya di dunia. Semoga kisah dari Dabat Al-Ard kembali mengingatkan kita jika kiamat makin dekat. Dan untuk itu, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala godaan setan yang terkutuk. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.